Yeay, halo semuanya. Apa kabar nih hari ini? Semoga baik-baik aja ya dan sehat walafiat. Amin. Nah, di episode kali ini di Sapa Kawan Muda kita akan kenalan dengan Lukmanul Hakim. Ya, dia adalah musik produser dari Wonosobo tentunya. Yang menarik, Lukman ini pernah kolaborasi dengan Eka Gustiwana. Wah, bagaimana ya? Penasaran dan ngerainya? Ayo kita datengin aja ke rumahnya. Siapa tahu ada hal yang menarik untuk kita simak. Dan pastinya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Wih, silahkan masuk, monggo. Thank you, kita mau mampir nih, mau lihat-lihat seperti apa sih studio Mas Lukman ini. Ya, kayak gini lah. Lagi ngapain Mas Tomo? Lagi break dulu, habis ngerjain karya musik gitu. Oke, anyway, apa kabar nih Mas? Ya, baik ya, walaupun nggak baik, tapi harus dibaik-baikin. Oke. BTW kenalan dulu dong siapa Mas Lukman ini ke teman-teman. Ini dipanggil sebagai seorang siapa Mas Lukman tuh? Panggil saja Lukman. Lukman. Mas Ya, Lukman. saya kerja ya. Saya hidup di dunia musik ya. Jadi lagi mendalami tentang industrinya, terus gimana dunia musik di lingkup nasional ataupun internasional gitu lah. Masih merintis banget sih. Oke, lately kesibukannya apa aja? Kesibukannya ya mostly di depan laptop ini yang menemaniku setiap hari. Dan ini bisa portable ya, jadi nggak harus di sini terus, tapi bisa ngopi kemana gitu, cuma bawa laptop sama keyboard controller aja sih. Kayaknya menarik ya. Oke, BTW ini Mas, kan kita lagi masa pandemi nih. Ya. Gimana sih pendapat Mas Lukman di masa pandemi? Tentang pandemi? Yang jelas kalau buat kebanyakan orang mesti jadi terkendala gitu ya. Mungkin bagi saya juga, tapi kalau dalam hal kayak produksi musik, aransemen, terus bikin sesuatu yang dari laptop ini, karena sehari-harinya kan juga di studio ya, jadi ya nggak terlalu berbeda sih karena saya anak rumahan ya, jadi jarang keluar juga gitu. Oke. Kalau Mas sendiri merasa terganggu nggak sih dengan adanya pandemi ini? Kalau untuk yang kayak acara-acara offline tentunya sangat terkendala ya. Tapi kalau yang projectnya bisa dikerjakan lewat laptop itu nggak terlalu terkendala sih. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya ngerjain project scoring film itu pilotnya dari luar daerah semua, jadi ya bisa lah. Terus apa sih yang berubah dari keseharian Mas Lukman in term of general gitu, bukan tentang pekerjaan? Perubahan apa tuh? Kayak semisal jadi lebih sering cuci tangan atau gimana? Oh iya, pastinya ya, jadi lebih lebih mengedepankan kebersihan, terus mandi 2 kali sehari pasti. Wow, berarti sebelumnya tidak ya? Iya tidak. Terus lebih aware aja sih sama kesehatan kita. Kalau yang tentang profesi? Kalau yang berubah yang jelas go online itu pasti ya. Jadi project-project yang biasanya offline itu gimana caranya di online kan, jadi dari meeting semuanya, briefing dan lain-lain itu lewat online gitu sih. Terus dampak yang paling signifikan yang dirasakan selama pandemi? Dampak yang paling signifikan yang jelas penghasilan ya. Karena beberapa event itu terpaksa digagalkan karena pandemi.
cuman ya alhamdulillahnya masih ada lah, nggak banyak banget tapi masih bisa survive. That's the point sih. Oh my goodness. Aku pengen lihat sih sebenarnya kayak aku tuh harus manggil Mas Lukman tuh seorang apa sih? Apa ya? Psikolog atau apa gitu terkait apa profesi Mas Lukman tuh? Aku kayak masih bingung karena Mas Lukman kan kayak ngerjain banyak hal gitu loh. Ya music producer bisa sih. Music producer. Aku pengen tahu dong, tolong jelasin kayak alat-alat apa aja yang ada di sini. Sekilas gitu. Sebenarnya saya pengen mensimpelkan alat-alat yang saya pakai sih, jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Yang paling inti itu laptop. Jadi ini yang pokoknya yang merealisasikan apa yang ada di imajinasi otak saya. Ini dari laptop. Nah, kemudian untuk alat bantunya sebenarnya bisa pakai mouse sama keyboard. Di sini aja udah bisa, cuman saya lebih prefer pakai MIDI controller ya untuk mengontrol apa yang saya produce di digital audio workstation untuk bikin karya-karya musiknya. Terus kalau di studio saya pakainya yang lebih panjang. Ini keyboard, fungsinya sama kayak ini untuk controller juga. Jadi ketika kita punya suara gamelan, suara drum, suara suling, suara macam-macam yang ada di laptop, tapi kontrolnya ada di keyboard gitu. Terus ada speaker ini untuk mendukung ini sih, ngecek gimana sih audionya kurang apa gitu. Jadi memastikan kalau pendengar tuh tetap nyaman dengar musik yang saya buat. Sama headphone, sama ini penting juga nih. Ini namanya audio interface yang caranya mengubah sinyal dari mikrofon ini biar masuk ke laptop tuh harus lewat ini dulu. Soalnya kalau dari mikrofon langsung ke sini itu nggak bisa, harus pakai yang namanya interface. Kurang lebih itu sih. Ya. Aku amazed aja sih lihat ini kayak alat-alatnya tuh banyak yang aku jarang lihat di luaran sana, terus aku baru lihat di seorang Mas Lukman sebagai music producer. Untuk pertanyaan lebih lanjut, mending Mas Lukman duduk karena kita akan masuk ke pertanyaan lebih duduk di kursi panas. Oke. Jadi sebagai seorang music producer, bagaimana Mas Lukman bangkit dari pandemi? Yang jelas prinsip saya sih tetap perbanyak koneksi ya. Jadi ketika offline nggak jadi, koneksi online pun bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya dengan berkenalan dengan orang di Instagram atau di LinkedIn atau di Facebook, Twitter, macam-macam lah. Menurut saya itu yang bisa membuat kita nggak bangkit sendirian gitu, tapi bersama-sama, jadi lebih kuat. Hal positif apa sih yang bisa Mas Lukman pelajari dari pandemi ini? Yang jelas ini kan sesuatu yang unusual gitu ya, sesuatu yang sangat berbeda. Otomatis ketika orang semuanya mengalami itu akan ada sisi kagetnya. Jadi kayak, wah ini ternyata kok kayak gini, nggak sesuai plan dan lain-lain gitu. Artinya kita harus menilik ulang bagaimana kita akan menjalankan apa yang kita lakukan ke depannya menjadi lebih matang. Jadi ketika kita tahu hal-hal yang nggak terduga kayak COVID ini misalnya, kita bisa mengorganize misalnya sisi keuangan kita menjadi lebih matang, sisi planning ke depannya tuh ada sisi-sisi yang benar-benar ada hal yang darurat, itu coba kita terapkan di situ, jadi kita nggak kaget lagi ke depannya. Oke, kalau Mas Lukman bisa membagi satu pesan untuk anak-anak muda di luar sana, apa itu? Kalau buat anak muda tuh masanya untuk mencoba, masanya untuk berbuat kesalahan yang sangat banyak gitu. Aneh ketika kita udah tua tapi kita masih melakukan banyak kesalahan. Harusnya anak muda tuh ya berani untuk membuat kesalahan 1, 2, 3 dan lain-lain, dan kita jangan mengulangi kesalahan itu, tapi perbanyak kesalahan tapi jangan mengulangi gitu sih. Saran Mas Lukman untuk anak-anak muda di masa pandemi ini apa?
Sarannya tetap harus bisa fleksibel sih. Kayak misalnya ketika kita dituntut untuk go online, ya kita udah harus siap, udah harus menguasai medannya, senjatanya dan lain-lain. Jadi nggak termakan zaman gitu. Maksudnya apapun yang orang-orang butuhkan pada saat apapun itu, di situasi apapun itu, kita tetap bisa hidup. Such an inspiring story. Thank you. Oke, thank you Mas. Sepertinya itu aja ya. Sama. Aku pengen ini sih, kalau misal teman-teman anak-anak muda, kawan-kawan muda ingin keep in touch sama Mas Lukman, bisa melalui apa? Bisa main ke Wonosobo yang jelas. Bisa juga lewat Instagram di @luq_music dan Twitternya sama, Facebooknya sama kayaknya, saya lupa. Itu jadi iyalah gitu aja. Untuk dijelaskan lebih jelasnya nanti kita sertakan di description box. Ya. Thank you Mas Lukman. Untuk Sama-sama. hari ini kita berdoa semoga Mas Lukman tetap maju, Amin. tetap sukses. You too. Aku senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Lukman. Kita berharap kita bisa ada sesi ngobrol lain di lain waktu. Ya. See you Mas.